Oke, kita lanjutkan. Berikutnya materinya tetap masih rangkaian tertutup, cuman perbedaannya kalau tadi yang disusun adalah hambatan atau resistor, sekarang rangkaian tertutup dengan beberapa sumber tegangan. Yang pertama, sumber tegangan yang disusun seri. Konsepnya sama seperti hambatan tadi. Kalau kita lihat pada gambar, dia disusun seri atau disusun secara berurutan, cuman perbedaannya di sini yang disusun adalah tegangannya dilambangkan dengan lambang seperti angka 3 terbalik ya atau ya, tapi dibacanya epsilon. Nah, jadi di sini ada epsilon 1, kemudian epsilon 2, epsilon 3 dan seterusnya. Nah, ini yang disusun secara seri. Jadi kebalikan yang tadi. Nah, untuk rangkaian seri itu berlaku GGL. GGL itu adalah gaya gerak listrik. Itu sama saja dengan sumber tegangan. Maka untuk mencari sumber tegangan penggantinya tinggal dijumlahkan GGL seri atau epsilon S sama dengan epsilon 1 ditambah epsilon 2 ditambah epsilon 3 ditambah selanjutnya. Kemudian untuk hambatannya, jika hambatannya di sini kan ada R kecil. R kecil ini adalah hambatan dalam. Kalau R besar yang ada gambar duri ini itu adalah hambatan luar ya atau hambatan resistor. Kalau R kecil itu adalah hambatan dalam. Hambatan dalam itu adalah hambatan yang dimiliki oleh sumber tegangan. Nah, jadi kalau mencari hambatan dalamnya pun R kecil serinya RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 dan seterusnya. Untuk persamaannya di sini untuk N sumber tegangan identik dengan GGL, gaya gerak listrik, dan hambatan dalam tiap sumber tegangan itu persamaannya adalah GGL seri atau epsilon S sama dengan N dikali epsilonnya. Jadi misalkan N-nya ada 3 yang dipasang di sini ada 3, maka 3 dikali besar epsilonnya. Sedangkan untuk mencari kuat arus listriknya itu rumusnya I sama dengan N dikali epsilon per R besar atau hambatan luar atau hambatan resistor ditambah N dikali R kecil, yaitu hambatan dalam. Kita lanjut. Rangkaian tertutup dengan beberapa sumber tegangan yang disusun paralel. Sama konsepnya seperti resistor tadi yang paralel, sekarang yang disusun adalah sumber tegangannya, epsilon. Penyusunan paralel sama, dia bertingkat. Jadi ada epsilon R yang pertama, epsilon R yang kedua, dan epsilon R yang ketiga. Nah, di sini nilai epsilonnya itu sama ya, jadi tidak dijumlahkan. Jadi nilai epsilon R yang pertama sama dengan epsilon yang kedua sama dengan epsilon yang ketiga. Ya, untuk epsilon P-nya. Epsilon P itu adalah gaya gerak listrik pengganti rangkaian paralel itu sama dengan epsilonnya. Artinya tidak ada yang perlu dijumlahkan seperti yang sebelumnya. Kalau yang RP yaitu hambatan dalam penggantinya itu sama dengan hambatan dalamnya dibagi jumlah berapa banyak hambatan dalamnya. Misalkan di sini ada 3 R kecilnya, maka nilai R tadi dibagikan dengan N-nya yaitu 3. Sehingga persamaan kuat arusnya untuk paralel itu adalah epsilon per R besar plus R per N. Ya, bisa dibedakan antara seri dan paralel. Kita lanjut ke satu soal. Contoh soal, 4 buah baterai berarti N-nya ada 4, masing-masing ber-GGL 1,5 volt, berarti epsilonnya 1,5 volt, diketahuinya. Berhambatan dalam 1 ohm, hambatan dalam itu adalah R kecil, sama dengan 1 ohm, dirangkai dan dihubungkan dengan sebuah lampu yang berhambatan 10 ohm. Berarti ini dari lampu ya, berarti ini hambatan luar bukan hambatan dalam. R-nya adalah sama dengan 10 ohm. Berapa kuat arus listrik yang mengalir melalui rangkaian jika baterai itu dirangkai secara seri, yang B-nya secara paralel. Sekarang kita lihat secara seri,
kuat arusnya kita gunakan persamaan kuat arus pada rangkaian seri tadi, yaitu N dikali epsilon per R besar ditambah N dikali R kecil. Maka kita tinggal buat, masukkan N-nya 4 dikali epsilonnya 1,5 per R besarnya 10 ditambah N kecilnya 4, R kecilnya 1. 4 kali 1,5 yaitu sama dengan, ini bukan kurang ya, ini sama dengan 6 per 4 kali 1, 4 ditambah 10, 14. 6 dibagi 14 nilainya 0,429 ampere. Sekarang yang B, yang paralel, perbedaan persamaannya, kalau pada seri dia N-nya itu dikali R kecil ya kan? Kalau di B ini I sama dengan N kali epsilon per R besar ditambah R kecil per N. Nah, bedanya di situ ya. Kalau seri N dikali R kecil, kalau yang di paralel R kecil per N. Kita tinggal seperti yang tadi, maka 1,5 kenapa tidak dikalikan dengan 4? Karena tadi nilainya sama. Kalau untuk paralel itu berapapun jumlah baterainya, nilai epsilonnya sama. Jadi tidak perlu dikalikan 4, cukup 1 aja. 1,5 per R besarnya 10 ditambah R kecilnya 1 dibagi N-nya 4. Sama dengan 1,5 per 1 bagi 4 ini kan 0,25. Ditambah 10, 10,25. 1,5 dibagi 10,25 sama dengan 1,146 ampere. Nah, silahkan ditulis semuanya, kemudian dipahami, dikerjakan ulang. Nanti setelah kalian selesai sampai part 3 ini, silahkan dikumpul kepada ibu ya catatannya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.